Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan. Doni kan sudah banyak mengenal sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, udah banyak ketemu sama guru-guru, pengajar ataupun dari institusi pendidikan. Nah, menurut Mas Doni sendiri, konsep yang dibawa oleh BCU ini bisa nggak sih Mas diadaptasi sama sekolah-sekolah di Indonesia yang tentunya nggak cuma mementingkan pelajaran dalam kelas tapi juga bisa di luar mengenalkan lingkungannya? Ya, Mas Dika, terima kasih. Pertama-tama saya sangat berterima kasih nih kepada Mbak Utami dan juga Ibu Elis yang sudah menghadirkan sekolah yang sangat luar biasa, yang memberikan pengalaman kepada anak-anak Indonesia bagaimana artinya bergembira bersama dan punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Saya rasa Mas Dika, untuk program-program seperti ini, hal yang sebenarnya sangat-sangat bisa dilakukan di Indonesia. Karena dimanapun di Indonesia ini kita akan berjumpa dengan tanaman, ya, ada lahan-lahan tertentu. Dan kalau seseorang mendirikan sebuah sekolah, apalagi ini sekolah formal misalkan, selalu harus ada ruangan. Dan di banyak tempat, bukan hanya di kota-kota besar yang ruangannya itu naik ke atas ya, karena harus tingkat, tapi di tempat lain pun mereka mengembangkan yang juga sangat relevan gitu. Anak-anak membawa pohon, ditanam dan lain-lain. Tetapi yang sekolah ini sangat khasnya apa? Pertama, memang lingkungannya itu dekat dengan alam, ya. Di Kalimantan, di daerah yang memang sangat kaya lingkungan alamnya. Nah, apa yang dilakukan ini sebenarnya ada 3 hal, Mas Dika. Pertama, proses pendidikan itu selalu yang ideal memang tidak meninggalkan kedekatan individu dengan alam. Karena ilmu pengetahuan berkembang karena memang ada persoalan dengan alam. Manusia melihat alam, memahaminya, lalu mempelajarinya. Itulah yang kemudian menjadi dasar bagi keilmuan. Lalu kemudian ketika melihat alam, mereka itu juga melihat berbagai macam persoalan. Apalagi di masa sekarang, seperti tadi disampaikan Mbak Utami tadi, itu anak-anak kita itu kan banyak yang tidak mengerti bagaimana prosesnya sih. Mereka hanya menerima sayur-sayur mau di rumah sudah langsung jadi. Tetapi ketika mereka bercocok tanam sendiri, melihat, mereka belajar tentang kehidupan. Dan ketika mereka melihat sebuah proses yang bagus, proses pertumbuhan, mereka bisa mencerminkan diri mereka sendiri bahwa kalau sesuatu dirawat, tumbuh dengan baik, itu akan berkembang dengan baik. Ini kan juga dalam konteks pendidikan karakter menjadi semacam ya, individu, siswa itu bisa bertumbuh kalau ada lingkungan yang mendukung. Jadi mereka bisa belajar dari alam. Dan saya rasa Bu Elis tadi juga memberikan bagaimana anak-anak di TK itu sangat bergembira. Bagi mereka tentu saja bermain itu adalah belajar. Dan belajar itu melalui permainan gitu. Jadi saya rasa hal-hal yang seperti ini menimbulkan semangat yang kuat, kesadaran anak untuk mencintai alam. Nah, ini yang sangat-sangat dibutuhkan. Karena ke depan menurut UNESCO juga World Economic Forum, persoalan ke depan bangsa atau global itu adalah pertama masalah pangan dan energi. Jadi bagaimana kemudian ada kelangkaan sumber alam untuk makanan, terutama makanan untuk bahan makanan pokok dan air ya tentu saja. Jadi bagaimana menjaga air tadi dijelaskan juga bagaimana air itu juga dijaga supaya kemudian kembali ke alam dalam keadaan sudah lebih segar lagi, sehat dan bisa mengairi atau berguna bagi alam yang lain. Saya rasa hal-hal yang seperti ini perlu ditanamkan karena anak-anak ini nanti ke depan adalah anak-anak yang akan menjadi pemimpin bangsa kita ini gitu. Mereka yang akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan keberlangsungan alam ini. Nah, kita butuh saya rasa pemimpin yang punya kesadaran. Saya selalu sangat sedih ketika melihat pemimpin itu dengan mudahnya memotong pohon, pembalakan hutan liar, lalu kemudian ada pembakaran hutan. Nah, saya rasa kalau anak-anak disiapkan sejak awal untuk mencintai ini, mereka akan punya nilai-nilai kebaikan dan kebajikan yang nanti akan mereka terapkan kelak ketika mereka menjadi pemimpin.
Bahkan bukan hanya menunggu kelak ketika mereka menjadi pemimpin, pada saat ini pun mereka sudah belajar bagaimana menjadi pemimpin itu melalui apa yang mereka lakukan. Saya sangat mengapresiasi. Seperti itu Mas Dika, jadi sangat luar biasa Ibu Elis dan Mbak Utami yang sudah katakanlah memberikan pengalaman kepada anak-anak Indonesia ini, pengalaman yang luar biasa, dan bukan hanya lokal ya Mas Dika, tadi ada globalnya, bahasa Inggris, dan tadi saya melihat, saya senang latar belakang anak ini global, maka ini cocok sekali dengan apa yang dikembangkan di kementerian, bahwa anak-anak itu harus memiliki kebinekaan global, artinya belajar menghormati budaya yang lain tanpa kehilangan jati diri dan budayanya sendiri. Kalau perlu, apa yang kita miliki sebagai local genius itu bisa kita bawa menjadi kontribusi bagi kehidupan di masyarakat global. Dan saya rasa anak-anak dari Kalimantan ini yang disiapkan di sekolah ini yang akan menjadi seperti itu. Wow, jadi sebenarnya ini akan berdampak sangat panjang buat Indonesia sendiri, buat anak-anaknya sendiri, bahkan untuk dunia juga ketika ini bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, aku Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan.